Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 572. Dirja yang murka memandang keluar dan berteriak, "Gafar, Gufran, kalian yang bertanggung jawab memukul Wira." Kedua pemuda di luar balai prefektur yang bertugas mengangkat tandu segera masuk, lalu merebut tongkat kayu dari petugas lain dan hendak menghajar Wira. Mereka adalah pelayan di keluarga Muwana. Jadi, mereka harus mengikuti perintah Dirja. Dirja yang merasa puas membatin, "Bocah sombong, aku akan menghajarmu dulu, lalu menyiksamu. Hari ini, aku akan membuatmu mengakui perbuatanmu dengan cara apapun." Kala ini, pintu masuk balai prefektur yang tertutup rapat bergetar hebat. Suara yang keras ini membuat kedua orang yang memegang tongkat kayu tertegun. Kemudian, suara hantaman terus terdengar, seperti ada yang berusaha menerobos pintu. Dirja berujar dengan ekspresi muram, "Coba lihat, siapa yang berani menerobos pintu balai prefektur." Hari ini, Dirja akan menginterogasi Wira menggunakan siksaan berat. Jadi, dia menyuruh bawahannya untuk menutup pintu masuk balai prefektur. Kedua petugas pengadilan bergegas memeriksa. Namun, sebelum sempat mengintip dari celah pintu, tiba-tiba pintu terbuka. Raut wajah Dirja memucat dan tubuhnya gemetaran saat dia melihat pemimpin sekelompok orang yang datang. Sementara itu, Wira menoleh dan tersenyum. Sebuah balok kayu panjang diangkat oleh ratusan orang di kedua sisi. Di paling depan ada Putro dan di belakangnya ada tiga pria tua berambut putih. Mereka adalah Gading, Ismanto, dan Kuswanto yang Wira jumpai di kompetisi puisi naga. Di belakang, ada Gentala, Pramana, Lingga, Wiryawan yang membantu beberapa hari ini, Nohan, serta banyak lagi orang terpelajar dan sarjana lainnya. Sekarang, semua orang terpelajar ini tampak tidak bisa mengendalikan amarah mereka. Kemudian, balok kayu terjatuh ke lantai. Sekelompok orang terpelajar itu menepuk-nepuk debu di pakaian mereka dan mengikuti keempat cendekiawan masuk ke balai prefektur. Segerombolan petugas pengadilan tercengang. Di antara 300-an orang ini, ada belasan orang yang memakai seragam sarjana kerajaan, 50-an orang yang memakai seragam sarjana provinsi, 100-an orang yang memakai seragam sarjana kabupaten, dan yang lain memakai jubah panjang. Semua orang ini memandang Wira yang terluka, lalu ketika melihat senyum di wajah Wira, mereka merasa sedih sekaligus kesal. Siksaan berat apa yang sudah dialami Wira sehingga tubuhnya terluka parah seperti itu? Jelas-jelas, dia kondisinya sudah separah itu, tetapi Wira masih bisa tersenyum saat melihat kedatangan mereka. Pantas saja, dia bisa menulis puisi, mengenang Dirga, dan saat di penjara, dia bisa menulis puisi, pantang menyerah. Banyak orang terpelajar yang berlinang air mata sambil menatap Dirja dengan ekspresi marah. Mereka semua ingin sekali menghabisi Dirja. Keadilan pasti ada di dunia ini, aku akan bangkit dari keterpurukan. Satu hari bagaikan 1000 tahun, banyak hal yang terlewatkan di luar sana. Di mana keadilan? Ternyata, Tuan Wahyudi disiksa sampai seperti ini. Mendedikasikan hati untuk negara, menetapkan tujuan hidup untuk rakyat, melanjutkan warisan para orang bijak terdahulu, dan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Pemerintahan kerajaan Nuala ini nggak pantas untuk Tuan Wahyudi. Aku ingin menunggangi kuda melintasi perbatasan musuh dan memukul mundur musuh. Tuan Wahyudi memberikan kontribusi yang begitu besar kepada negara. Pemerintah malah nggak percaya dan membiarkan pejabat keji mempermalukannya. Benar-benar menyedihkan. Dirja, beraninya kamu mempermalukan Tuan Wahyudi seperti ini. Kamu akan dicaci maki seumur hidup. Dirja, sialan kamu. Pramana menyeka air matanya dan menghampiri Wira, lalu berujar, "Paman Wira, kenapa lukamu begitu parah? Apa mereka mau membunuhmu?" Wira tidak bisa berkata-kata. Dia sama sekali tidak terluka dan Pramana mengetahui hal ini. Namun, sekarang Pramana malah benar-benar menangis. "Jangan sentuh Wira, dia terluka begitu parah, jangan sampai kamu memperparah kondisinya," ucap Putro seraya menarik Pramana. Putro memandang Wira sembari menyeka air matanya, lalu berkata, "Maaf, Wira. Aku datang terlambat sampai-sampai kamu harus menderita seperti ini." Wira yang tidak berdaya membatin, "Kak Putro, aktingmu ini kurang meyakinkan." "Wahyudi, kamu sudah menderita. Kami pasti akan menegakkan keadilan untukmu," kata Ismanto.
Dia mewakili Gading dan Kuswanto untuk menunjukkan sikap mereka. Ketiganya memandang Dirja dengan ekspresi marah. Sarjana kerajaan, provinsi, kabupaten, dan orang terpelajar lainnya juga menatap Dirja lekat-lekat. Mereka tampak berang. Dirja ketakutan menghadapi kemarahan orang-orang ini. Namun, sekarang dia tidak bisa mundur lagi. Dirja terpaksa bangkit dari tempat duduknya, lalu memberi hormat sambil tersenyum. Dirja berucap, "Pak Putro, Pak Ismanto, Pak Kuswanto, Pak Gading, dan rekan-rekan sekalian, hari ini aku melakukan interogasi secara tertutup dan gak menerima pengunjung. Mohon patuhi aturan pemerintahan dan silakan pergi dulu." Petik 2, Bab 573. Putro meninju mata kiri Dirja, lalu membentak, "Gak ada yang perlu ditutupi. Apalagi, ini interogasi untuk kasus pembunuhan. Apa maksudmu melakukan interogasi tertutup? Kamu mau menggunakan siksaan berat, mengambing hitamkan Wira, dan memutarbalikkan fakta, ya?" Semua orang di tempat tertegun. Tidak ada yang menyangka Putro memukul prefektur. Namun, berdasarkan sifat Putro, hal ini cukup masuk akal. Dirja yang murka berujar, "Kamu, beraninya kamu memukulku. Aku ini pejabat penting yang mewakili reputasi pemerintah." Aduh, Putro meninju mata kanan Dirja lagi dan mendengus. Dia berkata, "Orang sepertimu yang menindas rakyat, tamak, dan melanggar hukum untuk kepentingan sendiri nggak layak untuk mewakili pemerintah. Hari ini, aku memukulmu karena ingin mewakili para pejabat jujur di pemerintahan untuk memberimu pelajaran." Putro masih belum puas setelah meninju Dirja 2 kali, dia mengangkat kakinya dan menendang Dirja. Salah satu dari orang-orang terpelajar berseru, "Apa gunanya pejabat keji seperti ini dibiarkan hidup? Hajar sampai mati." Sebagian kecil orang terpelajar yang marah langsung maju untuk menghajar Dirja. Beraninya pejabat keji seperti ini menjebak Wira. Dirja tidak boleh dimaafkan. Lagi pula, Putro juga memukul Dirja. "Guru," ucap Gentala, Pramana, dan Lingga. Mereka menarik Putro sambil memukul Dirja beberapa kali. "Aduh, jangan pukul lagi. Kita sama sekali nggak punya dendam. Kalian jangan sampai tertipu dan melukai pejabat jujur," kata Dirja sambil menutup kepalanya dengan kedua tangan. Dirja meringkuk untuk melindungi bagian vital di tubuhnya. Setelah permohonan ampunnya gagal, dia berteriak, "Gafar, Gufran, kalian di mana? Petugas pengadilan di mana? Cepat lindungi aku." Gafar dan Gufran memang ingin maju sejak awal, tetapi mereka ditahan oleh beberapa sarjana kabupaten. Sementara itu, para petugas keadilan juga ingin membantu. Namun, ketika melihat ekspresi Pramana yang muram dan orang yang mengerumuni Dirja terlalu banyak, mereka sama sekali tidak bisa maju. Petugas-petugas ini juga tidak berani memukul cendekiawan yang bermartabat ini. Wira yang berdiri di samping terbengong-bengong. Dia benar-benar tidak menyangka masalahnya bisa menjadi seperti ini. Putro ini sungguh temperamental, dia langsung melakukan kekerasan. Namun, Wira menyaksikannya dengan asyik. "Ark, bisa-bisanya orang terpelajar seperti kalian memukul orang. Kalian seperti tukang pukul yang bertindak kasar," kata Dirja. Dia yang tidak bisa mendapatkan bantuan terpaksa menyindir orang-orang terpelajar ini. Kebanyakan orang terpelajar yang memiliki harga diri tinggi merasa malu dan menghentikan aksi mereka. Wira maju, lalu menendang Dirja dan menimpali, "Apa yang dikatakan Tuan Dirja benar. Orang terpelajar nggak memukul orang, tapi kalian juga jangan menendang orang." Orang-orang terpelajar itu tidak bisa berkata-kata. Wira mengatakan mereka tidak boleh memukul orang, tetapi Wira sendiri menendang Dirja. Bukannya Wira sedang mengingatkan mereka. Seketika, semua orang menendang Dirja sampai-sampai dia tidak mampu berteriak lagi. "Sudah cukup, nanti dia bisa mati kalau terus dihajar. Nggak ada untungnya bagi kita kalau masalah ini tersebar," bujuk Isnanto. Dia, Gading, dan Kuswanto takut Dirja mati. Pada saat itu, mereka akan sulit membela diri. "Benar, kalian semua sudah lelah, kan? Sudah saatnya istirahat," ujar Wira. Dia menarik Putro yang temperamental. Gentala, Pramana, dan Lingga juga berhenti menendang Dirja. Orang-orang terpelajar lainnya juga menenangkan diri mereka. Jika benar-benar membunuh seorang prefektur, mereka pasti akan mendapatkan penilaian yang kurang bagus saat menjadi pejabat pemerintahan kelak. Gafar dan Gufran segera memapa Dirja yang babak belur ke tempat duduknya. Melihat kondisi Dirga yang mengenaskan, orang-orang terpelajar mengatupkan bibir mereka.
Napas Dirja tersengal-sengal. Dia menatap semua orang dengan ekspresi dingin dan 1N berujar dengan geran, "Rekan-rekan sekalian, hari ini aku mau menginterogasi kasus pembunuhan pejabat. Orang yang nggak berkepentingan silakan keluar dari aula utama. Kalau ada yang nggak menghormati aturan pemerintahan, aku akan melapor kepada raja." Bab 574. Beraninya sekelompok orang brengsek ini menghajarnya, tetapi Dirga malah tidak bisa melawan mereka. Namun, Dirja bisa memvonis Wira yang membunuh pejabat dengan hukuman mati untuk melampiaskan emosinya. Putro mendongak dan berkata, "Kamu mulai saja interogasinya. Kami semua pengacaranya Tuan Wahyudi." Ismanto, Gading, dan Kuswanto juga mengangguk. Ratusan orang terpelajar berujar dengan serempak, "Benar, kami sudah membentuk tim untuk menjadi pengacara Tuan Wahyudi." Para petugas pengadilan di aula utama tersentak. Di antara ratusan orang terpelajar, ada belasan sarjana kerajaan, 50-an sarjana provinsi, dan 100-an sarjana kabupaten yang membentuk tim pengacara untuk membela Wira. Pengadilan ini, Wira juga terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Putro akan memakai cara ini. Ini adalah tim pengacara terkuat yang tidak pernah muncul dalam era apapun. "Oke, kalian boleh menjadi pengacara, tapi kalian gak akan memenangkan pengadilan ini," kata Dirja. Dia menggertakkan giginya dan melanjutkan, "Pengadilan dimulai. Sesuai aturan pemerintah, semua orang yang nggak punya gelar harus berlutut." Sebagian besar orang terpelajar mengernyit. Hanya sarjana kabupaten yang mempunyai gelar sehingga mereka tidak perlu berlutut kepada pejabat. Dirja menyuruh mereka berlutut untuk mempermalukan Wira dan mereka semua. Wira sama sekali tidak khawatir, dia tidak perlu takut dengan trik seperti ini kalau Putro ada di sini. Putro berkata, "Dirja, sebaiknya kamu mulai saja interogasimu. Kalau kamu berniat jahat lagi, kami akan lanjut menghajarmu sampai mati. Setelah itu, aku akan pergi ke lembaga kejaksaan di ibu kota untuk menyerahkan diri." Ekspresi Ismanto, Gading, dan Kuswanto tampak muram. Ismanto menimpali, "Dirja, dari segi pengetahuan, pencapaian, dan bakat, Tuan Wahyudi sudah pantas mengikuti ujian sarjana kerajaan. Kalau kamu memakai cara ini untuk mempermalukannya, semua orang terpelajar di dunia nggak akan menyetujuinya." Sewaktu terjadi peperangan di kota pusat pemerintahan Jagabu, Ismanto, Gading, dan Kuswanto memang pergi, tetapi tidak terlalu jauh. Mereka bertiga juga tahu tentang kejadian selanjutnya. Wira menjadi penasihat militer dan memberikan kontribusi besar dalam memenangkan peperangan dengan bangsa Agrel. Itulah sebabnya, Putro menulis surat untuk mengundang mereka datang membantu Wira dengan membawa para murid. Mereka tidak akan membiarkan penyelamat negara seperti Wira dicelakai oleh pejabat keji. Banyak orang terpelajar tampak marah. Jika Dirja berani memaksa Wira berlutut, mereka akan bertarung mati-matian dengan Dirja. Salah satu orang terpelajar berteriak, "Benar. Dirja, kamu akan dicaci maki seumur hidup karena perbuatanmu. Nanti, semua orang terpelajar akan mengadukanmu dan kamu akan dipermalukan selamanya." "Oke," ujar Dirja. Amarahnya memuncak saat melihat orang-orang yang memandangnya dengan garang. Dirja melanjutkan perkataannya dengan geram, "Nggak masalah kalau kalian nggak mau berlutut. Tapi, 13 hari yang lalu, Wira menginstruksikan bawahannya untuk membunuh 4 petugas patroli di Dusun Pranowo. Selain itu, Wira sendiri membunuh seorang kepala petugas patroli. Ini semua alat bukti yang sah, apa kalian semua masih mau membelanya? Mengenai masalah keluarga Patli, sekarang belum ada bukti dan Dirja tidak bisa menyiksa Wira untuk memaksanya mengaku. Jadi, dia tidak bisa mengambing hitamkan Wira. Namun, Wira memang membunuh kepala petugas patroli. Semua orang memelototi Dirja. Mereka sudah mendengar dari Pramana alasan Wira membunuh 5 petugas patroli. Mereka merasa salut pada Wira karena dia berani membunuh pejabat demi teman yang baru dikenalnya. Padahal, ini adalah kesalahan besar yang akan memengaruhi masa depan Wira. Wira adalah orang yang tekun, setia kawan, jujur, dan ramah. Kemudian, Putro berujar, "Kamu bilang Wahyudi membunuh pejabat, mana buktinya?" Dirja mengetuk palu dan berseru, "Bawa saksi masuk." 15 petugas patroli memasuki aula. Melihat Dirja yang babak belur, mereka terkejut, lalu segera berlutut. Dirja menjelaskan, waktu itu, 20 petugas patroli pergi ke Dusun Pranowo. Wira membawa bawahannya untuk membunuh 5 petugas patroli dan ini 15 petugas patroli yang tersisa.
Dirja menatap semua orang dengan dingin, lalu melihat petugas patroli dan bertanya, katakan, siapa yang membunuh Agra dan 4 orang lainnya? Dia, ujar 15 petugas patroli sambil menunjuk Wira. Mereka terlihat agak ketakutan. Wira hanya tersenyum dan tidak berbicara. Mengenai pembunuhan 5 petugas patroli, dia memang tidak berniat menyangkalnya.